segala realitas ini punya kesadaran. Jadi kalau ayat Quran menjelaskan bahwa semuanya ini bertasbih, artinya semua realitas punya ilmu. Artinya semua realitas punya kesadaran. Punya kesadaran eksistensi atas realitas Tuhan ya, realitas ilahi. Kami juga punya prinsip bagaimana kalau di kampung itu Ustaz, menjaga hutan sama dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu connect saya dengan nasihat sebagai penganut usaha perennial mengatakan bahwa ketika ingin berdamai dengan Tuhan, sebelumnya berdamai dengan lingkungan atau alam semesta ini. Nah, kira-kira bagaimana konteks pernyataan itu? Alam ini kan kitab ya, kitab. Dia kosmos kitab yang kitab ini mengajarkan kita tentang kaidah-kaidah. Bahwa semesta itu sebenarnya punya kaidah-kaidah sendiri. Kita bisa belajar di alam dengan alam ini sebenarnya. Dan beliau, Syed Hussein Nasr ini karena dia tinggal di Barat, di jantung modernitas. Jantung modernitas ini kan jantung di mana manusia sudah tergerus dari fitrahnya. Karena tergerus dari fitrahnya sehingga dia mendominasi alam sebesar-besarnya. Gitu. Jadi dimensi kesucian semesta itu tidak lagi dimaknai. Padahal dalam ranah sofistik bahkan semesta ini adalah tajalli Tuhan. Ada dimensi kesucian dalam semesta ini. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya bisa belajar dari semesta. Kalau kita makna itu sebagai satu kitab tersendiri, kitab yang ada di realitas alam ini. Sebagaimana juga di dalam diri kita adalah disebut kitab anfusi, kitab jiwa yang juga kita bisa belajar dan punya relevansi yang sangat kuat antara kita dengan semesta. Nah, masalahnya manusia modern ini menafikan realitas kesucian semesta tadi. Menafikan realitas itu. Dia tidak punya kesadaran, padahal alam ini punya kesadaran. Makanya kalau kita perennial kembali ke orang-orang kita dahulu itu kan sangat perennial orang kita dahulu. Misalnya kalau semut keluar dari sarangnya berarti pertanda akan hujan. Itu kita itu sebenarnya kaya dengan itu. Artinya alam itu sendiri sebenarnya memberikan tanda-tanda kepada manusia. Kalau misalnya arah angin begini, bintangnya bentuknya seperti ini, berarti fenomenanya seperti ini. Jadi semua tanda-tanda. Kalau menurut ayat Quran, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan tanda-tanda kami di afaq, di kosmos, di semesta ini. Semua tanda-tanda. Nah, cuma kita tidak bisa menggali itu kalau perspektif kita masih modernitas, masih perspektif untuk mendominasi alam semesta. Nah, seharusnya kita sebagai orang yang meyakini bahwa realitas semesta ini punya kesadaran, kita harus belajar seperti itu. Kita harus belajar dari bagaimana alam itu memberikan tanda-tanda kepada kita. Dan itu kalau kita masuk ke hikmah-hikmah lokal, itu kan masih sangat syarat dengan pesan-pesan seperti itu ya. Dulu misalnya ada kawan yang ingin menyeberang ke laut, jadi dia mau memancing, lalu dia minta satu nahkoda untuk ngantar dia. Nah, kata nahkoda, saya cuma bisa sejam. Dia bilang kata nahkoda itu saya bisa sejam, lewat sejam ini saya tidak bisa karena ini akan terjadi badai. Seperti itu. Nah, orang ini bertanya, ini cerah dan seterusnya masa mau terjadi badai? Tapi setelah terbukti sejam itu memang terjadi badai. Jadi artinya kita ini sudah tergerus dari semesta itu sendiri. Pengetahuan
merupakan tanda Ustaz. Iya, kita tidak menyadari itu bahwa dia punya dimensi kesadaran sendiri. Kalau ayat Quran kan jelas, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak satupun di alam ini yang tidak bertasbih. Walakin la yafqahuna tasbihahum. Kenapa realitas ini bertasbih? Itu karena mereka punya ilmu. Tidak mungkin dia bertasbih tanpa ilmu. Dia bisa bertasbih itu karena ilmu. Artinya segala realitas ini punya kesadaran. Jadi kalau ayat Quran menjelaskan bahwa semuanya ini bertasbih, artinya semua realitas punya ilmu. Artinya semua realitas punya kesadaran. Punya kesadaran eksistensi atas realitas Tuhan ya, realitas ilahi. Nah, Nasr ingin mengembalikan itu, kesadaran itu, sehingga kita bisa berdamai. Ya, realitas Tuhan. Itulah Syekh Nasr ini kan banyak mengkritisi tentang manusia modernisme Ustaz. Iya. Sejauh bacaan saya begitu. Beliau banyak Memang. mengkritisi sains yang ada di barat misal, dan ingin mencoba untuk mengembalikan disebut sebagai tradisi tradisional. Itu yang kemudian beliau selalu selalu mengeluarkan argumentasi. Salah sedikit itu selalu mengkritisi misalnya tentang internet, tentang HP apa semua, tentang modern inilah. Kemudian beliau selalu memberikan kritisan. Cuma selalu beliau ingin mengembalikan kepada tradisional itu. Saya kira sulit itu Ustaz untuk mengembalikan ke situ. Itu kan cita-cita beliau sejauh bacaan saya. Apakah betul? Memang kehadiran perennial itu tadi, Nasr ini hidup di jantung modernitas. Jadi dia paham betul bahwa ada sesuatu yang esensi, yang sangat suci, yang kemudian dihilangkan oleh manusia modern, seperti itu. Nah, sehingga Nasr dengan filsafat perennialnya ingin mengembalikan itu semua. Makanya beliau disebut sebagai tradisionalis. Sehingga yang beliau setujui itu adalah filsafat perennial. Filsafat perennial itu adalah filsafat yang mengajak manusia kepada keabadian. Entah itu Plato, Aristoteles, dan seterusnya, siapapun itu. Jadi siapapun yang mengajak kepada keabadian dia disebut dengan filsafat perennial. Itu perangkat-perangkat agar manusia kembali kepada kesucian. Seperti itu. Nah, cuma memang problemnya adalah kita hidup di masa modernitas ini, itu kita tidak bisa menafikan aksesoris peradaban. Karena satu sisi modernitas itu memberikan kita kemudahan, memberikan kita percepatan, memberikan kita keluasan. Itu yang bisa kita tidak nafikan. Nah, makanya kalau saya solusinya adalah mendialogkan antara tradisi dengan modernitas. Ya, mendialogkan adalah tradisi. Jadi tidak ada yang kita buang dan tidak ada yang kita ambil semua. Misalnya begini, di Amerika ada gerakan untuk meninggalkan smartphone. Dia kembali ke HP gadget, ke HP jadul yang hanya berfungsi sebagai SMS. Kayak zaman dulu Ustaz. Iya, jadi ada sekelompok mereka membuat itu. Jadi sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap modernitas. Cuma kan ini tidak sangat sulit untuk diaplikasikan secara masif toh. Gitu. Karena sebenarnya begini, ada satu hal yang tidak berubah dalam diri manusia, itu sifat. Yang berubah itu sebenarnya cuma aksesoris peradaban. Sebelumnya tidak ada internet, sekarang ada internet. Sebelumnya tidak ada smartphone, sekarang ada smartphone. Dan setiap kita masuk di transisi, kita ada shock budaya. Dulu waktu awal mula muncul internet, kita shock. Oh, nanti akibatnya begini. Tapi setelah berjalan kita menemukan keseimbangan. Masuk smartphone, kita lagi shock. Oh, nanti begini. Akhirnya kita terbiasa dan menemukan keseimbangan. Sekarang masuk ChatGPT. Oh, ada shock lagi. Nanti begini. Akhirnya kita menemukan keseimbangan. Nah, jadi yang harus kita sadari bahwa memang ada aksesoris peradaban yang tidak mungkin kita nafikan. Itu disebut dengan aksesoris peradaban. Yang tidak berubah itu adalah sifat.
manusia itu dari dulu sampai sekarang ada dengkinya, ada hasutnya, ada emosinya, ada irinya dan seterusnya. Nah, ini yang harus dikendalikan. Tapi bahwa ini sebagai asumsi peradaban itu yang harus kita terima. Dan itu juga Ustaz, makanya beliau dalam buku yang tipisnya itu yang filsafat perennial itu, jadi salah satu terjadinya sebuah krisis spiritual dan kekeringan terhadap diri kita itu karena pengaruh zaman modern ini. Ya. Apakah itu kan terjadi secara fakta Ustaz? Ya. Di mana orang jauh dari dirinya begitu. Dia melihat dia keluar dari dirinya. Dia tidak masuk ke dalam dirinya, sehingga dia lupa dengan dirinya dan dia lebih kepada di luar dirinya itu. Itu dia. Betul. Itu yang saya maksud, bahwa beliau ini hadir di jantung modernitas. Beda kalau kita di sini. Mereka produsen, kita konsumen. Mereka yang menciptakan teknologi, kita menjadi konsumen teknologi. Makanya kita ini sebenarnya hanya menerima sampah teknologi. Jadi sehingga banyak hal yang kita tidak mengerti sebenarnya dari modernitas. Karena kita bukan produsen, kita konsumen. Seperti itu. Jadi apa yang diungkapkan oleh Syed Hussein Nasr sebenarnya pengalaman beliau yang memang tinggal di jantung modernitas dan merasakan itu. Nah, mungkin beliau melihat bahwa tidak ada jalan alternatif kecuali mengembalikan ini ke filsafat perennial, seperti itu. Nah, cuma kalau filsafat perennial dimaknai sebagai murni tradisi dan tidak mengambil peran-peran modernitas, itu juga sulit. Karena satu sisi modernitas itu adalah melahirkan laju peradaban. Dan kita tidak mungkin menghentikan lajunya peradaban ini. No? Sulit untuk melahirkan laju peradaban. Karena di sini dia memberikan kesenangan, memberikan kemudahan, memberikan ini, dan pasti orang tergerus ke sana. Makanya kalau saya yang real itu adalah mendialogkan antara tradisi dengan modernitas. Dari dialog itu melahirkan satu asumsi-asumsi yang baru. Jadi tidak ada yang perlu kita nafikan dan tidak ada yang perlu kita ambil semua. Walaupun beliau dalam bukunya Sains Agama dan Islam itu, beliau mengambil sisi itu, bahwa kita ambil sisi positifnya, tidak begitu Ustaz ya? Maksudnya kita ambil sisi positifnya apa yang terjadi di dunia modern ini, begitu, dan tetap acuannya kepada tradisional itu yang disebut sebagai perennial, atau beliau juga mengambil sebagai fitrah di situ. Iya. Solusinya sih mendialogkan. Kalau dibelah dua-dua seperti itu, berhadapan-hadapan sulit. Karena ini sangat kontras. Dua-duanya akan chaos. Misalnya begini, kalau saya murni memasakkan tradisi, menafikan ini, itu tidak lebih seperti orang yang bermimpi misalnya untuk kembali ke masa lalu, dan masa lalu itu tanpa ada percepatan peradaban. Begitupun yang ini, hanya modernitas melupakan tradisi, perlahan-lahan manusia akan seperti robot, seperti yang kita lihat sekarang dunia modern, bahwa semuanya melulu itu tentang produktivitas dunia materi. Makanya solusinya mendialogkan. Meskipun tidak mudah. Tidak mudahnya itu karena kita bukan produsen, kita konsumen. Jadi ada tuh Ustaz Hussein Haryanto itu yang bercerita. Oke. Dia mengambil kata pengantaran dari bukunya Jaga Demule yang lingkungan hidup. Nah, dia bercerita tentang Alamat Tabatabai. Nah, Alamat Tabatabai dengan dua muridnya ini kan naik gunung. Kemudian Alamat Tabatabai
mengatakan diamlah dan lihatlah dan amatilah alam semesta. Dia akan menampakkan keindahannya. Nah, kemudian muridnya melakukan itu, kemudian betul-betul alam menampakkan itu, keindahan itu. Nah, ketika dua pendaki datang, kemudian alam menyembunyikan keindahannya, sehingga kemudian muridnya berkata, kenapa alam menyembunyikannya? Kemudian alam mengatakan, karena ada dua orang asing yang datang. Jadi alam menampakkan itu. Nah, berarti di situ ada posisi yang lanjut tadi antara pahaman makrifah dan sufisme itu alam dengan manusia dua modern itu yang datang. Nah, yang kemudian saya amati bahwa sebenarnya dalam sufisme itu apa sih sebenarnya yang kemudian dia sebagai metode untuk menawarkan satu kecenderungan paradigma modernitas ini, bahwa seolah-olah bahwa ada apis itu kan yang tadi yang berhadapan itu. Nah, berhadapan antara modernitas dan tradisional. Yang kemudian itu kira-kira metodologi sufisme itu untuk masuk kepada kesadaran kolektif umat ini itu bagaimana, Ustaz? Karena kayak sufisme ini kayak pribadi Memang. tidak ada yang kesadaran kolektif. Anggaplah misalnya kepada posisinya waktu ini kan itu dia yang jelas. Iya. Nah, itu dia. Itu kan jelas di situ. Nah, konteks Indonesia ini bagaimana? Ini kan agak bingung. Kalau kita melihat hipotesisnya kan Gus Dur kan kemungkinan besar hipotesisnya di situ. Gus Dur kan bagaimana dia dengan umat. Nah, selepas dia ini kan kita agak bingung. Di situ dia. Kita agak bingung munculnya lagi seorang tokoh seperti Gus Dur itu yang kemudian betul-betul ke umat begitu. Nah, yang saya lihat di sini agak ya bahasa saya agak asing kini sufisme dengan masyarakat ini. Kira-kira bagaimana itu? Jadi betul sekali, tasawuf itu adalah ranah personal. Ranah personal, dan memang ini adalah kerja-kerja laku secara personal yang dilakukan untuk dia sampai kepada ma'rifat ya. Makanya tugas para sufi itu tidak lain adalah memberikan dimensi moralitas, gitu, dimensi moralitas. Makanya tidak cukup hanya tasawuf. Manusia butuh filsafat untuk membangun peradaban. Jadi kalau jadi konteks membicarakan peradaban bukan sufisme. Bukan sufisme. Yang membangun peradaban itu adalah filsafat. Makanya dua-duanya kita butuhkan. Tasawuf ini adalah untuk membangun moralitas personal. Yang satu adalah untuk membangun konteks peradaban. Untuk membangun peradaban kita butuh nalar. Itu wilayah filsafat. Karena di situ ada perdebatan, di situ ada dialog, dan dialog itu diwakili oleh filsafat. Jadi kita tidak boleh menaruh harapan besar kalau tasawuf kalau sudah bicara peradaban. Kalau peradaban itu seluruh perangkat harus difungsikan. Di dua-duanya kita butuhkan. Tasawuf untuk membangun moralitas, filsafat untuk membangun peradaban. Karena di situ ada dialog. Nah, makanya kalau peradaban mau berubah, butuh perangkat filsafat yang baru, begitu. Seperti itu. Berarti peran dialog ini itu memang metodenya filsafat. Filsafat. Ya? Filsafat. Sementara sufisme ini untuk membangun Moralitas. sebagai contoh lah kan. Iya. Untuk umat begitu. Betul. Oh, di situ dia. Berarti duanya ini memang harus dimiliki para harus pesuluk untuk enggak mesti. Maksudnya filsafat itu bukan kerja semua orang. Iya. Ya kan? Filsafat itu bukan kerja semua Bukan orang. kerja semua orang. Filsafat itu karena memang dia butuh perangkat nalar yang kuat agar dia bisa berdialog. Kalau dia tidak punya perangkat yang kuat, ya bagaimana dia berdialog? Makanya filsafat itu bukan kerja semua orang. Iya. Hanya orang yang benar-benar mau menyisihkan hidupnya di situ untuk membangun narasi baru bisa. Iya.